Malam ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang menurut hemat saya mendekati Natal ini menjadi center dari iman kita, yaitu inkarnasi, dengan sebuah tema yang khusus, yaitu tentang how deep is the incarnation, seberapa mendalam inkarnasi itu. Dan nanti di ujung bagian ini saya akan bicara bersama tentang sebuah konsep, walaupun tidak terlalu dalam, sekilas saja, yaitu tentang apa yang disebut sebagai deep incarnation, yang ingin mempertautkan konsep inkarnasi dengan ekologi. Ya. Sebagai catatan, teman-teman, saya encourage untuk melihat satu pemaparan yang sangat luar biasa dari Arvin Go 2 hari lalu, ya, atau kemarin saya lupa, di channel YouTube Belajar Teologi. Arvin Go, beliau luar biasa sekali membahas soal inkarnasi dan teodisi dengan pendekatan yang sangat sistematis namun juga konstruktif. Dan setelah mendengar pemaparan Arvin, saya merasa apa yang saya paparkan dan akan paparkan malam ini seperti sangat elementer, tetapi biar ini boleh memberi perspektif buat menyambut Natal kita pada tahun ini, Natal unik kita ini, ya. Ups, ada telepon masuk. Baik, iya. Natal secara adalah nama populer sekaligus liturgis dari apa yang secara teologis sebenarnya disebut sebagai inkarnasi. Ya. Tidak terlalu jelas sejak kapan istilah inkarnasi itu dipergunakan, tetapi maknanya jelas. Inkarnis, memasuki daging atau menjadi daging, dan inkarnasi itu sudah menjadi sebuah simbol yang paling penting menurut hemat saya di dalam iman Kristen untuk memproklamasikan Sang Firman atau Sang Anak yang adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas itu yang menjadi manusia. Ya, kata menjadi di sini tidak boleh kita maknai sebagai sebuah perubahan dari A menjadi B sedemikian rupa sehingga identitas dari A itu pudar atau hilang. Ya, hakikat awal Sang Anak sebagai Allah itu tetap, ya, secara kekal, tetapi kepadanya ditambahkan hakikat manusia. Dalam pengertian itulah kita memahami makna menjadi manusia. Ini yang pertama, ya. Untuk kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan prinsip yang berikutnya, yang tanpanya arti anak Allah menjadi manusia, mengambil hakikat manusia menjadi bagian dirinya, miliknya, itu tidak berarti, yaitu bahwa sesudah Sang Anak itu mengambil hakikat manusia menjadi miliknya, merengkuhnya, maka terjadi kesatuan antara hakikat ilahi dan hakikat manusiawi itu secara sempurna di dalam satu pribadi yang sama dan satu itu, yaitu Sang Anak. Nah, jadi inkarnasi bukanlah berlangsung ketika Sang Anak yang sepenuhnya ilahi itu memasuki hakikat manusia, tidak, ya. Namun bahwa Sang Anak yang adalah ilahi sepenuhnya, sehakikat dengan Sang Bapa itu mengambil dan merengkuh hakikat manusia seutuhnya ke dalam dirinya, ya, tanpa kemudian hakikat ilahinya berkurang atau bahkan menghilang sama sekali, dan menjadikan hakikat manusiawi itu menjadi miliknya sepenuh-penuhnya. Maka kata yang kerap dipakai adalah, dalam bahasa yang Indonesia yang saya suka, adalah merengkuh. Ya, dalam bahasa Inggris assume, atau bahasa Latinnya assumo, proslambano dalam bahasa Yunaninya, ya. Jadi kepadanya ditambahkan berdasarkan kehendak
cinta ilahi itu hakikat manusia. Nah, konsep inkarnasi dengan demikian jelas memiliki makna soteriologis atau makna penyelamatan. Akan tetapi nanti kita akan lihat bahwa bukan hanya ini bicara soal penyelamatan manusia, tetapi juga soal penciptaan lebih dalam daripada sekedar penyelamatan, ya. Dan karena itu harus dilekatkan juga pada penciptaan, dan bukan hanya penciptaan manusia, sebab bukan hanya manusia yang diselamatkan, tetapi juga seluruh ciptaan, ya. Jadi ini menyangkut soal struktur keberadaan ciptaan apapun yang bukan Allah itu, ya. Maka saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh seorang teolog dan imam Fransiskan yang bernama Richard Rohr. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat menyentuh. Dia berkata begini, God in Jesus became what God loves, everything human. Allah di dalam Yesus menjadi apa yang Allah cintai, yaitu apapun yang manusiawi, begitu. Jadi kalau Allah mencintai manusia, maka Allah menjadi manusia itu. Kalau Allah mencintai seluruh ciptaan, maka Allah menjadi seluruh ciptaan itu, begitu. Ya. Jadi inkarnasi memang harus dikaitkan dengan kehendak cinta ilahi itu. Yohanes 3:16 jelas menunjukkan karena begitu besar kasih Allah, maka Dia memberikan anaknya kepada dunia. Nah, pemberian diri Allah ini dikerjakan melalui sebuah keputusan ilahi untuk menjadi penerima dari pemberian diri itu. Kalau Dia memberikan diri kepada ciptaan, maka Dia memberikan diri dengan cara menjadi sama dengan penerima dari pemberian dirinya itu, yaitu ciptaan. Jadi pemberian diri ini menjadi sangat radikal melalui sebuah tindakan menjadi pihak yang untuknya pemberian diri itu diarahkan, begitu. Ya. Nah, dalam bahasa Paulus ini dipakai kata yang problematis namun juga menarik, yaitu kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam konsili Nisea tahun 325 yang diperbarui di konsili Konstantinopel tahun 381, nah realitas Yesus Kristus sebagai satu pribadi ilahi dengan dua hakikat ini dirumuskan secara kredal, tanpa kehilangan nafas puja-puji atau doksologinya. Nah, jika Anda perhatikan bagaimana kredo Nisea Konstantinopel 381 mengalimatkan inkarnasi, ternyata itu dimunculkan sesudah klaim mengenai keilahian Sang Anak. Jadi kalau Anda lihat urutannya menjadi sangat menarik. Klaim pertama bicara soal bahwa ada satu Allah pencipta segala sesuatu. Jadi ditampilkan distingsi yang sangat kontras antara Allah sang pencipta dengan ciptaan yang bukan ilahi itu. Kalimat kedua kemudian mengatakan bahwa ada Sang Anak yang tidak tergolong pada ciptaan tapi sehakikat dengan Sang Bapa ini. Maka jelas Nisea Konstantinopel dirumuskan untuk melawan Arianisme atau pemahaman yang dipioniri oleh Arius. Nah, kalimat yang ketiga kemudian mulai menghubungkan antara Allah pencipta yang di sana kita bisa menemukan Sang Bapa dan Sang Anak yang homoousios, hakikat itu, dengan ciptaan itu. Ketika di kalimat ketiga itu ditegaskan bahwa penciptaan terjadi melalui Sang Anak, by whom all things were made. Jadi penciptaan tidak pernah terpisah dari Sang Anak itu. Oke? Nah, barulah kalimat yang keempat setelah settle 1, 2, 3, kalimat keempat bicara soal inkarnasi. Nah, urutan ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa kita hanya bisa menegaskan keilahian Sang Anak baru sesudah itu kemanusiaannya, begitu. Tidak boleh dibalik. Jadi jangan berkata misalnya bahwa Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati.
Well, kedua kalimat ini benar. Yesus Allah sejati, manusia sejati, Yesus Allah sejati. Tetapi mengartikulasikannya dengan menyebutkan Yesus manusia sejati pertama sebelum Yesus Allah sejati berikutnya, itu problematis. Maka demi tertib doktrinal, kita seharusnya mengatakan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Karena menempatkan dia sebagai Allah sejati, barulah manusia sejati itu menunjukkan sebuah gerak rahmat dari yang ilahi kepada ciptaan itu. Nah, terkait dengan inkarnasi, rumusannya menarik sekali. Saya bacakan ya. Dalam Credo Nicea Konstantinopel, sang anak yang bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita, ya, jadi soteriologis, turun dari surga dan berinkarnasi oleh Roh Kudus dan oleh perawan Maria dan menjadi, atau literalnya dijadikan manusia. Jadi kemanusiaan Kristus dengan demikian saudara sepenuhnya diperoleh dari Maria. Maka di sini blind spot dalam teologi Protestan yang kurang memberi tempat pada Maria, karena kalau kita mengakui Yesus itu manusia sepenuhnya, dari mana kemanusiaan seutuhnya itu dia peroleh? Ya dari Maria. Maka semua doktrin yang dirumuskan gereja pra dan bahkan pasca reformasi mengenai Maria itu sangat kristologis, gitu. Oke. Nah, karena itu ada penelitian abal-abal, saya katakan abal-abal, yang mengatakan bahwa si peneliti menemukan bekas darah di bawah Bukit Golgota, dan ketika dicek DNA-nya ditemukan bahwa hanya ada separuh DNA-nya, ingin mengatakan bahwa Yesus itu hanya dari Maria yang perempuan, bukan dari Yusuf, dan seterusnya. Tapi dengan penelitian abal-abal yang tampaknya ingin membela Yesus dari Allah itu, justru ingin dikatakan implikasinya yaitu bahwa Yesus separuh manusia, bukan manusia sejati, karena DNA manusiawinya hanya separuh gitu. Nah, maka betapa menakjubkannya doktrin inkarnasi ini ya, sampai Bapak Gereja menegaskan bahwa hanya ada dua dogma dasariah Kristen yang di atasnya iman Kristen itu hancur atau hidup dan bertumbuh, yaitu Trinitas dan dualitas. Trinitas dan dualitas. Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakikat ilahi, dan dualitas, satu pribadi, satu dari tiga pribadi itu dengan dua hakikat ilahi dan manusiawi. Ya, nah disebut dualitas karena ada dua hakikat yang kemudian menyatu dalam kesatuan hipostasis ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian 6 pokok penting mengenai inkarnasi yang sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi yang mungkin sering luput dari pemahaman kita. Oke, dan kemudian saya akan akhiri dengan implikasinya bagi ekologi dan bagaimana kita harus memperdalam makna inkarnasi itu menjadi inkarnasi dalam atau deep incarnation. 6 poin. Yang pertama, kita harus tandaskan bahwa siapa yang berinkarnasi itu tidak lain adalah Sang Anak dan Sang Firman, bukan dua pribadi yang lain. Karner dengan sangat tegas menolak kecerobohan banyak teologi yang seolah-olah ingin mengatakan bahwa ya pribadi manapun dari Trinitas ini bisa berinkarnasi. Tidak. Hanya Sang Firman yang bisa berinkarnasi. Pribadi yang kedua yang sehakikat dengan Sang Bapa. Maka ketika dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan hakikat ilahinya, namun merengkuh hakikat kemanusiawiannya itu untuk bersatu dengan keilahiannya. Nah, atas dasar itu kita berkata bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, maka tidak tepat. Nah, ini satu hal yang kerap luput kita secara konsisten pahami, yaitu bahwa tidak tepat untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki pribadi manusiawi.
Tidak. Ya, dia tetap adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Sang anak satu pribadi itu memiliki hakikat ilahi dan kepadanya ditambahkan hakikat manusiawi seutuh-utuhnya. Ya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa dengan menjadi manusia Yesus Kristus adalah pribadi manusia. Tidak. Dia sehakikat dengan Allah, homoousios dengan Sang Bapa. Dia sehakikat dengan manusia, homoousios dengan kita manusia. Nah, bagaimana mungkin dia memiliki satu pribadi tapi tidak pribadi manusia? Nah, sangat mungkin karena semua pribadi itu memiliki hakikat tapi tidak semua hakikat memiliki pribadi. Itu poinnya. Itu yang pertama. Nah, jadi secara tertib jangan katakan bahwa Yesus memiliki pribadi manusia. Tidak. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Yang kedua, inkarnasi Sang Firman menjadi manusia itu bukanlah sekedar hanya jawaban atas dosa yang menjadi masalah dan pemisah antara Allah pencipta dan ciptaan. Jadi Kristus yang berinkarnasi dipahami sebagai mediator antara pencipta dan ciptaan bukan karena ada dosa manusia saja. Tetapi karena memang ciptaan itu ada hanya karena dia ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi begini, Allah sebagai Allah pada dirinya sendiri jelas terpisah dari ciptaan. Tapi Allah yang diimani sebagai Sang Pencipta, Allah Pencipta, hanya bisa kita katakan dia itu pencipta karena ada ciptaan. Karena dia berelasi dengan ciptaannya. Dan penciptaan itu terjadi melalui Kristus. Maka Kristus sebagai mediator pertama-tama bukan karena ada dosa, tetapi karena ada penciptaan. Karena berkat dialah maka yang bukan Allah diciptakan sebagai ciptaan, dan berkat dialah maka Allah yang adalah Allah disebut sebagai Allah pencipta. Begitu. Ya. Jadi atas dasar itulah kita mengatakan Yesus mediator, karena di dalamnya diciptakanlah segala sesuatu. Bahkan jauh sebelum ada kebutuhan untuk menebus manusia yang berdosa itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, yang seringkali luput kita pahami adalah, dan ini implikasi dari yang kedua, karena yang kedua itu maka inkarnasi tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa tunggal ketika Yesus lahir di Bethlehem, namun dia lebih sebagai sebuah pola kerja ilahi yang konstan. Dia adalah gramatika rahmat. Richard Rohr lagi-lagi menunjukkan bahwa penciptaan itu sendiri bersifat inkarnasional. Penciptaan adalah inkarnasi yang pertama dari Allah melalui Sang Anak itu. Sebab Allah Sang Pencipta merelasikan dirinya dan dengan menjadikan ciptaan itu melalui Kristus. Maka Allah mengosongkan dirinya, berinkarnasi, mendagingkan dirinya melalui Kristus Sang Rahim, katakanlah, yang di dalamnya siapa yang bukan Allah, yaitu ciptaan itu menjadi ada. Nah, itu ditandaskan di dalam teks Natalnya Injil keempat, yaitu Yohanes pasal yang pertama, pada ayat kedua dan ketiga. Kalau Anda baca, ditandaskan begini: Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi bicara soal Sang Sabda itu, di dalamnya lah segala sesuatu diciptakan, dan setepatnya dalam teks Yohanes 1 itu bicara soal inkarnasi yang paling jelas begitu. Ya, Yohanes 1 adalah perikop Natalnya Injil Yohanes, dan di dua ayat ini ditegaskan bahwa teks inkarnasi itu dikaitkan dengan penciptaan itu sendiri. Begitu. Nah, yang keempat, jika di dalam penciptaan inkarnasi itu menjadikan ciptaan berada di dalam Sang Firman, ya,
Melalui penciptaan maka segala sesuatu ada di dalam Sang Firman. Ya, misalnya Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Dia dijadikan segala sesuatu. Jadi melalui penciptaan segala sesuatu ada di dalam Kristus, dan itu inkarnasional juga. Maka di dalam kelahiran Yesus di Bethlehem, Kristus sekarang Sang Firman berada di dalam ciptaan. Saya ulangi, di dalam penciptaan segala sesuatu, ciptaan berada di dalam Kristus. Melalui kelahiran Yesus di Bethlehem, Kristus berada di dalam ciptaan. Jadi ada paradoks yang sangat menakjubkan. Ya. Kristus sang wadah, Kristus sang kontainer, Dia mewadahi segala sesuatu, ciptaan semesta melalui penciptaan. Kini melalui inkarnasi di Bethlehem itu, wadah itu diwadahi oleh ciptaan dan menjadi satu dengan ciptaan itu. Dia menjadi dikonten oleh apa yang dia konten sebelumnya. Ya, tepatnya di dalam rahim Maria. Nah, di sebuah gereja yang disebut gereja Kora, Kora artinya kontainer, di Istanbul, Turki, dilukiskan di atap-atap langit itu ada dua ikon penting. Ikon yang pertama adalah ikon Kristus Pantokrator dengan sebuah inskripsi berbahasa Yunani yang berbunyi He Koraton Sonton, yang artinya Yesus Kristus adalah kontainer dari segala sesuatu yang hidup. Jadi semesta ada di dalam Sang Firman. Tetapi di sebelahnya ada ikon dari Maria, Bunda Allah, Bunda Kristus, dengan sebuah inskripsi yang berbunyi To Korionto Ako Rito, yang artinya Maria adalah kora, kontainer dari apa atau dia yang tidak bisa dikonten. Siapa yang tidak bisa dikonten? Kristus. Kenapa? Karena dia adalah kontainer dari semesta. Sekarang kontainer itu dikonten oleh apa yang dia konten, yaitu ciptaan. Dalam hal ini adalah Maria, begitu. Nah, maka inkarnasi sebenarnya selalu menjaga paradoks ini. 5. Atas dasar yang keempat tadi, kita bisa mengatakan bahwa inkarnasi menjadikan Kristus pribadi kedua Allah Trinitas itu sebagai prinsip keterciptaan. The principle of createdness. Kenapa? Karena kita melihat ciptaan itu, kita melihat Kristus. Sebab segala ciptaan dijadikan di dalam Kristus. Jelagrenannya, pola dasarnya, wadahnya itu Kristus. Kalau Anda bikin agar-agar, ada bentuk penampungnya itu gambar bani, maka agar-agarnya juga bani. Ya. Jadi Kristus adalah prinsip keterciptaan segala sesuatu. Kolose 1 15-16 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Maka itulah model kita, begitu. Nah, kalau Kristus adalah prinsip keterciptaan, the principle of createdness, maka karya Allah, aksi tindakan Allah mencipta itu menjadikan Roh Kudus sebagai prinsip kemenciptaan. The principle of creatingness. Yang satu createdness, satu creatingness. Jadi itu sebabnya di dalam Kristus, ya, semua ciptaan itu berada di dalam Allah. Itu yang disebut sebagai prinsip panenteisme. Pan, semua berada di dalam Allah. Tepatnya di mana? Di dalam Kristus, rahim Allah itu. Dan melalui Roh Kudus Allah merasuki seluruh ciptaan, sehingga Allah berada di dalam segala ciptaan. Panisme. Ini istilah yang diberikan oleh N.T. Wright untuk menjadi alternatif terhadap panenteisme dengan mengatakan bahwa Allah berada di segala sesuatu. Panisme, Allah di dalam semuanya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus.
Dan menariknya adalah di mana Roh Kudus itu berada, dia menghadirkan Kristus senantiasa. Ya. Nah, jadi itu yang kelima. Yang keenam, satu hal yang sangat penting adalah bahwa hakikat Allah itu roh. Ya, Alkitab berkali-kali mengatakan Allah itu roh, dan karena itu Allah dan ciptaan tidak mungkin bisa berkorelasi atau berrelasi satu dengan yang lain, dan karena itu tidak ada kemungkinan bagi kita untuk mempersepsi Allah. Tidak ada kemungkinan. Oleh karena itu, satu buku yang menarik diterbitkan tahun lalu oleh Ian McFarland. Dia adalah kakek dosen pembimbingnya Arvin Go yang saya sebutkan tadi, mengatakan begini: karena Allah adalah roh, ketiga pribadi itu katakanlah, maka ketika kita melihat Yesus, kita hanya melihat kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Jadi ketika kita melihat penderitaannya, kesetiaannya, kemurah hatiannya, kematiannya, kita melihat natur manusiawinya, bukan keilahiannya. Ya, karena per definisi kita nggak bisa melihat Allah. Ya, tidak berarti bahwa kemudian keilahian Yesus itu tersembunyi, tidak. Justru sebaliknya. Martin Luther misalnya mengatakan begini: siapa yang berharap dapat memikirkan atau memahami Allah secara benar, haruslah sungguh-sungguh mengabaikan apapun selain kemanusiaan Kristus. Jadi dengan kata lain, Luther ingin mengatakan hanya kemanusiaan yang kita lihat, bukan keilahian. Tapi kita nggak bisa memikirkan, memahami keilahian itu tanpa semata-mata melalui kemanusiaan Yesus. Ya. Nah, McFarland kemudian menyimpulkan dengan berkata begini: sekalipun siapa menyangkut pribadi, siapa yang kita lihat di dalam Yesus tidak lain adalah Sang Putra yang ilahi, namun apa menyangkut hakikat, apa yang kita lihat di dalam Yesus tidak lain adalah sepenuh-penuhnya manusia. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kita melihat Allah. Nah, ada satu cara di dalam tradisi Kristen yang ingin mempertautkan keilahian dan kemanusiaan, dan itu dibahas dengan sangat indah oleh Arvin Go. Tolong lihat sekali lagi di channel YouTube Belajar Teologi. Itu yang terakhir, apa yang disebut sebagai communicatio idiomatum, pertukaran sifat dari keilahian dan kemanusiaan itu, ya. Tapi itu tema yang lain. Nah, itu 6 hal yang dalam pergaulan saya sebagai pendeta dengan jemaat seringkali dilupakan teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang selanjutnya saya ingin memperdalamnya sedikit dengan begini. Kita ingat satu prinsip dasar inkarnasi yang dipaparkan oleh seorang bapak gereja yang bernama Gregorius dari Nazianzus. Ya. Di dalam epistel 101 ketika dia melawan pandangan Apollinarius, Apollinarius itu satu tokoh gereja yang kemudian ditolak. Dia berpendapat bahwa Yesus sepenuh-penuhnya ilahi, dan karena itu ketika Yesus itu berinkarnasi, dia hanya memiliki tubuh insani, tetapi mindnya, soulnya itu ilahi, begitu. Ya. Nah, melawan pandangan semacam ini, Nazianzus kemudian mengeluarkan sebuah diktum, rumusan yang sangat terkenal, yang tertulisnya begini dalam bahasa Yunaninya: togar apros lepton atera poiton, atau dalam bahasa Latinnya quod non assumptum non sanatum, yang kalau diterjemahkan kira-kira gini: apa yang tidak direngkuh tidak akan diselamatkan. Maka dia melawan Apollinarius yang mengatakan bahwa hanya tubuh manusiawi Yesus, bukan mind, bukan soul, yang direngkuh. Maka yang diselamatkan hanya tubuh manusia, jiwanya tidak, karena tidak direngkuh di dalam inkarnasi, begitu. Jadi kalau yang direngkuh dalam inkarnasi itu hanya jiwa kita misalnya, ya cuma jiwamu yang nanti selamat, tubuhmu tidak, begitu. Maka selanjutnya dia mengatakan dalam bahasa Yunaninya ho dehenotai toteu,
Toto kai sozetai. Artinya begini, apa yang dipersatukan dengan Allah, itulah yang diselamatkan. Nah, dengan kata lain, ini sebuah diktum klasik yang ingin mengatakan bahwa totalitas manusia itu direngkuh di dalam inkarnasi, maka totalitas manusia itu jugalah yang diselamatkan melalui inkarnasi itu, ya. Jadi ada dua prinsip penting di sini. Yang pertama adalah bahwa prinsip ini melawan semua pemahaman yang memahami bahwa keselamatan hanya menyangkut jiwa atau tubuh atau roh atau hanya tubuh saja, bukan totalitas hidup manusia. Inkarnasi menegaskan bahwa kesatuan manusia yang utuh itu direngkuh oleh sang anak, maka sang anak itu manusia sejati, maka seluruh kemanusiaan itulah yang diselamatkan. Nah, maka masih beredar di mana-mana pemahaman bahwa hanya tubuh jiwa hanya jiwa roh kita yang diselamatkan, tubuh ini tidak penting. Itu melawan prinsip inkarnasi. Keselamatan harus bersifat total. Nah, catatan saya yang kedua adalah bahwa banyak bapak gereja selain Nasianzus yang memegang prinsip yang sama walaupun dengan bahasa yang berbeda. Misalnya Origenes yang mengatakan bahwa manusia yang utuh tidak akan diselamatkan jika Kristus tidak merengkuh manusia yang utuh. Atau Athanasius yang berkata begini, cukup panjang saya bacakan. Karena Sang Juru Selamat sungguh-sungguh telah menjadi manusia, keselamatan manusia seutuhnya diberikan. Sungguh-sungguh keselamatan kita tidak hanya tampaknya, tidak juga hanya untuk tubuh, namun seluruh tubuh jiwa roh sungguh-sungguh memperoleh keselamatan di dalam Sang Firman itu. Prinsipnya sama. Sang Firman merengkuh totalitas manusia, maka totalitas manusia itu juga yang diselamatkan. Nah, apa yang saya usulkan adalah memperluas implikasi pandangan Nasianzus tadi, ya, non assumptum non sanatum, tidak direngkuh, tidak diselamatkan itu. Begini, jika seluruh manusia direngkuh, maka pertanyaan saya adalah, bukankah yang direngkuh oleh Sang Kristus itu adalah laki-laki Yahudi abad pertama? Secara historis, sang anak tidak merengkuh perempuan non-Yahudi, non-abad pertama. Nah, pertanyaan ini tampak dibuat-buat, tapi sangat real. Karena kemudian kalau non-assumptum non-sanatum, jangan-jangan kemudian konsekuensinya karena sang anak tidak merengkuh perempuan, maka yang diselamatkan adalah laki-laki. Dan ada pihak semacam itu yang berpendapat bahwa laki-laki yang diselamatkan, perempuan numpang laki-laki. Ada yang berpikir bahwa karena Kristus hanya merengkuh Yahudi, maka hanya orang Yahudi yang diselamatkan. Anda lihat di Alkitab, problem itu muncul. Nah, lalu apakah keselamatan hanya berlaku untuk orang Yahudi? Kalau kita membaca Galatia 3 ayat 28, Paulus menjawab itu dengan jelas. Dalam hal ini apa? Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus menolak prinsip bahwa karena Yesus hanya merengkuh laki-laki Yahudi abad pertama, maka ya hanya laki-laki Yahudi abad pertama yang diselamatkan. No, tetapi semua manusia. Kenapa? Laki-laki tadi, karena yang direngkuh itu adalah hakikat manusia. Jadi kemanusiaan universal itulah yang terhisap ke dalam Kristus, bukan pribadi manusia. Nah, tetapi kita bisa melanjutkan pertanyaan kita lebih dalam. Bagaimana dengan ciptaan non manusia, dengan Ichigo, anjing toy pudel saya yang baru itu? Apakah dia juga akan selamat? Bagaimana dengan hutan belantara? Bagaimana dengan bumi ini? Bagaimana dengan binatang-binatang? Apakah mereka akan diselamatkan juga? Jika non assumptum non sanatum, maka ciptaan non manusia nggak akan diselamatkan dong, gitu. Karena Kristus hanya merengkuh hakikat manusia. Nah, ada banyak cara untuk menjawab ini.
Cara pertama misalnya ingin mengatakan bahwa keselamatan itu memang berlaku untuk dosa, dan yang berdosa hanya manusia. Non manusia tidak berdosa. Atau yang kedua, jawaban dari seorang teolog ortodoks bernama Ciciolas mengatakan bahwa ciptaan non manusia akan diselamatkan melalui hipostasis manusia, pribadi manusia. Karena pribadi manusia ini diselamatkan oleh pribadi sang putra. Nah, tapi ini terlalu antroposentris. Nah, ada pilihan yang menarik atau alternatif menarik yang ditawarkan oleh seorang teolog Denmark yang bernama Niels Henrik Gregersen. Dia menawarkan apa yang disebut sebagai deep incarnation, inkarnasi dalam. Nah, dia mendefinisikan deep incarnation itu begini, ya. Dia mengatakan begini, apa artinya inkarnasi dalam? Firman Allah sendiri, Logos Allah, sudah menjadi daging di dalam Yesus Kristus dengan sebuah cara yang sedemikian komprehensifnya, sehingga Allah dengan merengkuh kisah hidup Yesus orang Yahudi dari Nazaret itu, sebenarnya Allah juga menggabungkan kondisi-kondisi material dari keberadaan makhluk ciptaan seluruh daging. Pokoknya apapun ciptaan itu ada di dalam Yesus dari Nazaret. Mereka berbagi dan memuliakan nasib semua bentuk kehidupan biologis, rumput dan bunga bakung, dan ikut mengalami rasa sakit makhluk-makhluk, ya, burung pipit dan serigala. Jadi inkarnasi dalam, deep incarnation dengan demikian mengandaikan sebuah penubuhan radikal yang mencapai akar, radiks dari eksistensi material dan biologis, bahkan dari sisi gelap seluruh ciptaan, tenebrae creationis. Jadi begini kira-kira ya, bayangkan kalau seluruh kemanusiaan Yesus dia peroleh dari Maria, dan Maria sebagai human being, dia makan roti gandum, dan gandum itu berasal dari ladang, dia minum dari sungai, dan air itu, Anda tahu bahwa mayoritas komposisi tubuh manusia itu terdiri dari air. Airnya diambil dari air sungai yang diminum. Jadi tubuh Maria yang memberikan kemanusiaan kepada Yesus itu adalah tubuh yang saling berkelindan dengan seluruh alam semesta. Mineral, protein, air, semua itu diperoleh dari seluruh alam semesta yang juga berproses dalam sebuah proses panjang evolusi. Maka seluruh elemen ragawi Yesus, kalau Yesus manusia sejati, yang dia peroleh dari Maria, itu juga adalah bagian dari alam semesta yang lebih luas dan lebih lama itu. Satu partikel protein di dalam tubuh Maria yang diturunkan kepada Yesus, itu mungkin berasal dari sebuah proses evolusi berabad-abad lamanya. Nah, di sini kemudian ketegangan antara menjadi manusia dan menjadi seluruh ciptaan itu terjembatani, saudara. Dan secara konsisten juga paralel dengan klaim biblis bahwa manusia diciptakan di dalam Kristus. Ya, Kejadian 1 ayat 26, karena Kristus adalah gambar Allah, manusia diciptakan di dalam Kristus, dengan teks lain Kolose 1 ayat 15-16 bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Kalau manusia diciptakan di dalam Kristus, Kejadian 1 ayat 26, 27, dan Kristus menjadi manusia, Kolose 1 ayat 15-16, segala ciptaan ada di dalam Kristus, dan Kristus menjadi bagian dari ciptaan itu. Nah, itu yang disebut sebagai deep incarnation. Sehingga Natal ini mestinya memberi kita sebuah lensa baru untuk memandang bahwa Natal adalah sebuah peristiwa kosmik. Dia bukan sebuah peristiwa antropik saja, antropologis, manusia demi keselamatan manusia, tapi seluruh semesta bersuka cita. Karena seluruh semesta yang diciptakan di dalam Kristus itu sekarang bisa ditemani oleh Immanuel yang hadir
di dalam manusia Yesus Kristus itu. Ya. Nah, semoga ini memberi pemahaman yang melegakan namun juga mengganggu Anda semua. Nah, teolog-teolog berikutnya tentu memperluas dampak dari pandangan Gregerson mengenai deep incarnation ini. Misalnya Elizabeth Johnson yang berkata bahwa kalau ada deep incarnation mestinya ada deep resurrection dong, begitu ya. Dan mahasiswa doktoral saya sekarang sedang menulis satu disertasi yang berjudul Deep Christification. Kalau ada deep incarnation, maka ada deep resurrection, maka ada deep Christification atau deep theosis di dalam Kristus, dan seterusnya dan sebagainya, begitu ya. Nah, semoga ini bisa membuat kita makin menghargai betapa seriusnya inkarnasi itu dan betapa luar biasanya kisah iman kita ini ya. Nah, begitu teman-teman. Sekarang izinkan saya untuk melihat apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Jimmy Setiawan untuk merangkumnya. Luar biasa sekali. Thank you so much. Oke. Besok malam Natal. Dan tanggal 25 kita merayakan Natal. Dan izinkan misteri itu merangkulmu. Izinkan manusia sejati itu menemanimu. Bahkan di tengah kabar yang mengkhawatirkan bahwa satu bagian dari semesta yang diciptakan di dalam Kristus yang bernama COVID-19 virus itu sudah bermutasi di Inggris dengan kemampuan transmisi yang lebih mengerikan, dan itu menjadi bagian dari kompleksitas semesta yang diciptakan di dalam Kristus itu. Tapi sekaligus itu secara mistis memberi saya rasa aman yang aneh, yaitu bahwa at the end of the day, seberapapun kompleks dan misteriusnya peristiwa alam ini, semuanya interconnected di dalam sang bayi itu, di dalam Kristus, sang wadah dari semua ciptaan, yang kemudian dengan cinta itu menjadi bagian dari apa yang dia wadahi itu. Maka selamat Natal dan selamat menikmati cinta Allah itu. Tuhan memberkati.